Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Bajeka dari Prodi PJRD. Di sini saya akan menjelaskan konsep usaha saya pada mata kuliah kewirausahaan olahraga. Sebelumnya, nanti saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu dari konsep usaha saya, kemudian analisis SWOT, dan yang terakhir strategi yang akan saya lakukan di masa pandemi dan di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Oke, langsung saja. Mengenai dampak dari pandemi COVID terhadap dunia industri olahraga sangatlah terasa di Indonesia, terutama pada kompetisi-kompetisi olahraga yang mati karena pandemi COVID yang melanda. Salah satu kompetisi yang tidak berjalan yaitu kompetisi olahraga. Di antaranya pada cabang olahraga sepak bola, bola voli, dan banyak lainnya yang melibatkan banyak orang yang ada di dalamnya, termasuk ofisial, wasit, dan sebagainya. Akibat dari pandemi tersebut, kita harus menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, dalam pandemi ini, pada industri olahraga juga berdampak pada penjualan jersey, pernak-pernik olahraga lainnya yang berhubungan dengan cabang olahraga tertentu. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi sangatlah penting untuk kelangsungan usaha tersebut. Misalnya dengan beralih ke e-commerce ataupun di media sosial yang dikuasainya. Jadi, menurut saya, jika mengalami hal tersebut, khususnya pada bidang industri olahraga ataupun industri lainnya yang bergerak di bidang swasta, jika tidak berputar roda ekonominya, maka tidak akan memperoleh penghasilan. Maka pemanfaatan teknologi sangatlah penting untuk menjalankan usahanya. Tidak hanya itu saja, dalam hal produksi juga harus diperhatikan dari kualitas barang yang dijual dan tidak mengurangi kualitas barang yang dijual akibat kurangnya permintaan pasar yang ada. Kemudian melihat dari perkembangan industri olahraga yang semakin lama semakin tumbuh dan berkembang dalam merintis sebuah usaha khususnya bidang olahraga harus mengikuti perkembangan zaman, mulai dari konsep yang kita jual, teknologi yang digunakan, proses produksi, pencarian modal, hingga pemasaran produknya haruslah direncanakan dengan sebaik-baiknya. Karena jika melakukan usaha tanpa perhitungan yang matang, karena kebanyakan dari mereka hanya menggunakan modal atau membiayainya saja, maka usaha tersebut tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, jika saya nanti akan memulai usaha, saya akan memberikan semua aspek dari konsep, pemasaran, hingga permodalan yang akan saya kelola. Ya, produk yang akan saya jual nantinya yaitu sepatu olahraga bola voli. Mengapa saya memilih itu? Karena saya mengapa demikian? Karena penjualan toko sepatu olahraga memang sudah banyak, tetapi menurut saya masih memiliki kekurangan pada proses pemasarannya. Dan untuk prospek ke depan tidak menutup kemungkinan untuk menjual barang dan produk lainnya di toko saya jika toko saya sudah berkembang nantinya. Lalu analisis yang akan saya lakukan yaitu mulai dari strength atau kekuatan dari produk yang saya jual ialah kita mampu menjangkau konsumen yang ada di seluruh Indonesia, karena tidak hanya dijual secara offline melainkan juga online melalui e-commerce. Kualitas produk yang dijual akan melalui pengecekan secara ketat terlebih dahulu, jadi kemungkinan barang cacat ataupun barang yang tidak layak dijual akan sangat kecil. Kemudian yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Karena toko bersifat baru, maka kelemahannya tentu dalam mencari konsumen karena belum banyak yang mengenal toko tersebut untuk membeli barang dan percaya pada toko tersebut. Kemudian opportunities sendiri merupakan peluang.
Jika melihat dari cara pemasaran, maka peluang untuk toko ini berkembang akan sangat besar karena konsumen datang dari berbagai daerah di Indonesia, karena toko online atau masuk dalam e-commerce bahkan di media sosial. Kemudian yang terakhir adalah ancaman atau threat. Pada saat awal mula membuka toko, pastinya belum banyak orang yang mengetahui toko kita menjual barang apa. Oleh karena itu, yang menjadi ancaman dari awal saat membuka toko adalah belum banyak orang yang mengetahui serta percaya pada barang yang dijual pada toko kita. Kemudian, strategi apa yang akan saya lakukan jika pandemi ini masih berlangsung dan toko masih sepi? Yang pertama adalah membangun branding dari produk yang ada di dalam toko saya. Misalkan sepatu olahraga tadi, yaitu sepatu bola voli. Gimana saya akan mengemas produk tersebut atau sepatu tersebut, membentuk branding yang kuat dibandingkan toko-toko yang lainnya. Maka dengan branding yang kuat tersebut, toko tersebut akan dapat dikenal oleh orang lain meskipun dalam penjualannya menjual produk yang sama. Akan tetapi jika dikemas dengan branding yang cukup menarik, maka akan menggugah atau membuat konsumen itu mau membeli produk di toko saya. Lalu rencana kedua yang akan saya lakukan ialah jika toko sudah berkembang dan sudah banyak yang membeli di situ, maka akan diadakan reward atau hadiah bagi konsumen. Bisa bentuk uang tunai secara langsung ataupun sepasang sepatu yang laris atau yang banyak dibeli di toko saya tersebut. Maka dengan strategi tersebut diharapkan nantinya akan lebih banyak lagi orang yang akan membeli di toko tersebut, dikarenakan ada timbal balik ataupun ada keuntungan yang diperoleh oleh kedua pihak, bisa dari penjual ataupun pembeli. Lalu jika semua strategi tersebut dapat saya lakukan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan untuk berkembangnya toko ini akan sangat lebih besar lagi, meskipun tidak menutup kemungkinan kedepannya jika terpikir ide-ide kembali strategi tersebut atau strategi yang unik yang lainnya, maka akan saya terapkan pada toko tersebut. Sedangkan jika strategi di atas tidak berjalan ataupun penjualan tetap dan tidak meningkat, bahkan cenderung menurun atau tidak memuaskan, maka saya akan mengevaluasi apakah dari promosinya ataupun brandingnya ataupun pengeluaran yang lainnya yang menyebabkan toko tersebut tidak berkembang. Demikianlah penjelasan singkat konsep dari kewirausahaan olahraga yang akan saya jalankan baik saat di masa pandemi maupun nanti setelah pandemi. Sudah saya pikirkan dengan matang-matang mengenai konsep, analisis, SWOT hingga strategi pemasaran yang akan saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.